Tapi alangkah indahnya hidup dengan cinta. Entah kita ingin pengajian, ngulang lagi pengajian, nambah lagi, nambah lagi. Indahnya cinta yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian sudah punya bekal, nanti tolong bikin, kalau anak kita mau marah dengan seseorang, langsung tarik. Misalnya kita punya kebun sayur, ada sapinya tetangga masuk merusak, mesti anak kita marah kan? Langsung dipanggil, sayang, apa yang terjadi hari ini? Apa sih bang? Di kebun. Oh itu bang, itu kebun sapi tetangga. Nah, mulai marah kan dia, sayang. Ayo kita doa. Doa apa? Ya Allah, semoga sapi tetangga semakin gemuk, punya kandang sendiri. Anaknya dilatih, jangan diajari benar. Jangan jadi jahat. Semoga punya kandang sendiri sampai tidak merusak kandang tetangga. Ya Allah, jaga dia ya Allah. Kok doanya gitu apa? Aku tidak mau kau dendam. Tapi bapak yang nggak benar, oh iya ini dulu juga pernah berapa kali sering itu. Oh waduh, ini bapak model apa racunnya anaknya? Itulah hidup indah yang diajarkan Nabi. Setelah itu wajah anda ceria, nggak ada dendam, ngapain? Kalaupun anda dijahati orang hari ini, ternyata anda petik keindahan nanti di surga. Siapa yang tidak ingin indah di surga? Maka setelah mendengar kisah semacam itu, kami sudah, pokoknya kalau orang jahat sama saya, tak maafin deh. Orang nyaci saya, ngolok saya, ngambil hak saya doain deh, maafin, nggak usah lah. Yang lalu dan yang akan datang. Anda mau nyoba? Nah begitu, kita tidak perlu coba-cobaan. Kita berlatih untuk bisa memaafkan siapapun, agar indah hidup kita. Menuntut di mahkamah, iya, tapi tidak usah pakai dendam. Harta kita banyak diambil sama orang, kita tuntut, tapi tetap dengan cinta. Tetap silaturahmi terjalin, seperti itu. Ada menutup kasih sayang dan cinta kepada anak. Zaman ini zaman rusak ibu bapak, zaman mengerikan. Tanda kasih sayang kepada anak anda harus anda tampakkan dalam memberikan pendidikan yang baik. Anak zaman ini begitu luar biasa, godaan di luar sangat mengerikan. Godaan di luar sangat mengerikan. Ibu harus anda pikirkan di mana putra putri anda saat ini. Handphone mengganggu. Dia tahu bermacam-macam yang seharusnya tidak boleh diketahui anak-anak. Anda jangan terlena urusan ini. Maka bersama ini juga kita ingin ajak anda punya proyek besar, proyek akhirat. Ada namanya pondok pesantren. Problem-problem saat ini para bapak, para ibu, problem anak-anak zaman ini yang selama ini ditakuti orang tua ternyata terselesaikan dengan pondok. Contoh, problem pergaulan. Problem handphone dengan berapa macam kejahatan dengan handphone, internet, dan lain sebagainya. Ternyata permasalahan itu terselesaikan kalau anak kita berada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren megang handphone sudah nggak boleh, dan seterusnya. Maka dari itu, ayo para ibu bapak hari ini sudah mulai berpikir di zaman ini yang zaman mengerikan. Kebetulan kita sudah ada juga pondok pesantren di Muara Pasung, ya, Muara Pasung ada pondok Tapi Putra, dan insya Allah besok ini insya Allah akan dibangun pondok putri di Bukit Kerikil insya Allah. Dan Al-Bahjah itu ada pondok di mana-mana, ada di Pekanbaru juga, ada di Batam. Kalau di Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ada. Cuman kami ajak anda bergabung dengan kami, ada rambu-rambunya wahai para bapak dan ibu. Wong kita pengen masuk surga kok. Rambu-rambunya adalah yang ingin bergabung dengan kami. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru di sini, tolong jangan ditinggalkan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Sebab meninggalkan guru itu adalah khianat, tidak akan berkah hidup anda. Justru kami mengajari anda harus makin dekat kepada guru. Setelah itu dengan kami babnya bonus tambahan. Sebab guru-guru di kampung anda itu orang-orang istimewa. Kami datang baru. Lah kok anda terpesona dengan kami lalu anda meninggalkan guru anda? Anda keblinger. Coba jujur, waktu mbah anda meninggal yang datang Buya Yahya atau Kiai kampung? Ayo, yang ngajari wudhu Buya atau Kiai kampung? Lah kok mau melupakan Kiai kampung hanya ngejar Buya Yahya? Itu namanya kesombongan tersembunyi. Coba kami buat program besar nanti, kami ajak semuanya. Jadi para orang tua, ayo pikirkan tentang anak-anak anda. Pastikan kalau hari ini rindukan anak anda ke pondok. Pondok pun bermacam-macam sekarang. Al-Bahjah ada pondok yang menghantarkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, ada jadi ulama, bermacam-macam.
Baik, ini yang pertama. Kalau bisa rindukan ke pondok pesantren. Tanya informasi. Atau pondok pesantren mana saja asalkan akidahnya benar seperti akidah Anda, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang benar itu akidah Anda. Cirinya ini loh, Bu, kalau pengen tahu akidah yang benar. Akidah bagi saya nomor satu, nggak bisa diganggu. Anda hafal ini, Bu? Allah wujud dan baka mukhalafatu awadisi. Kalau sudah cukup, Anda sudah berakidah benar. Yang mengajar ilmu itulah, yaitu benar. Namanya apa saja terserah. Baik, dengan akidah itu. Nah, ini yang pertama, yang punya anak, ayo dimasukkan ke pondok pesantren sebisa mungkin supaya Anda bekerja juga lega. Kerusakan zaman ini terkurangi dengan adanya pondok pesantren. Kemudian yang kedua, bagi orang yang anaknya nggak mau mondok, gimana hiburan bagi anaknya nggak bisa mondok? Aduh Bu ya, anak saya sudah kuliah, kalau suruh mondok kayaknya ajak berantem dengan saya nanti. Gimana? Anak saya belum bisa mondok. Jawabannya, bagi anak Anda yang tidak mau mondok, jika jasadnya nggak mau tinggal di pondok pesantren, pondokkan hatinya. Ini ilmu baru. Barangkali Anda baru mendengar bagaimana mondokkan hatinya, sambungkan hatinya dengan pondok. Sederhana. Coba yang kuliah di Pekanbaru sana, setiap bulan Anda kirim berapa coba? Jika Anda mengirim uang saku 1 juta rupiah, tolong tambah 100.000. Untuk apa? Katakan sayang 100.000 untuk pondok dulu. Al-Bahjah di sana ada. 100.000-nya untuk didermakan ke pondok. Biar dia sendiri yang ngirim, dia sendiri yang transfer. Bulan pertama, bulan kedua 1.100.000. 1.100.000, 100 yang untuk pondok, 1 juta untuk dia. Terus nanti di bulan ke-6 ibu kurangi lagi jadi 1 juta. Dia pasti bertanya, Mama 100-nya mana? Kalau sudah dia lagi. Yang untuk pondok mana? Di saat dia melewati pondok itu menjadi noleh. Semua nggak pernah peduli dia mulai. Terus sampai selesai kuliah. Selesai kuliah dia sudah bekerja. Anda ingatkan saya, sekarang kamu sudah kerja. Mama tidak ngasih duit lagi kan Umi? Tapi waktu kamu kuliah dulu gimana cara ngasih Umi? 1 juta plus apa? 100 mah. Nah, 100-nya tetap kamu lanjutkan sayang ya. Sudah dapat gaji, uang, gaji bukan lebih dari 1 juta. Maka yang memberikan ke pondok lebih dari itu. Dia terus sambung sampai tiba-tiba kalau anak Anda diuji dengan menjadi orang kaya raya, dia akan menjadi orang kaya selamat. Tapi kalau anak Anda tidak pernah Anda didik semacam itu menjadi orang kaya, tidak kenal Allah, mau kaya kemana? Kaya ahli neraka. Makanya pondokkan hatinya. Ada rekening pesantren, Anda kenalkan. Baik, kemudian yang ketiga, ada lagi ini. Aduh Bu ya, kalau saya kasih duit ke anak saya pasti hilang, dia embat, nggak kira nyampe ke pondok. Saya sudah tahu anak saya, wah ini kayaknya anaknya Badung bandel banget. Maka para ibu, jangan gelisah. Kalau Anda punya anak Badung jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, seolah Anda putus asa, Anda jangan putus asa. Urusi para santri penuntut ilmu, maka Allah akan nolong Anda seperti yang dijanjikan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang lain. Kalau Anda ngurusi para santri, maka yang dibimbing oleh Allah anak Anda. Agar kami pamerkan ini, ada pesantren kita banyak, ayo bergabung. Atau pesantrennya kiai-kiai yang ada di sini, tetap kami dengar pada pesantren, dukung itu. Dan niat, ya Allah, anakku Badung bandel, semoga dengan bantuanku pada pondok ini, Allah, kau tolong anakku, akan ditolong oleh Allah. Jadi nggak ada yang kecewa setelah ini. Ada satu yang ketinggalan, yang nggak punya anak. Nah, ada orang nggak punya anak. Jangan sampai Anda itu nggak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak. Kalau orang nggak punya anak di dunia banyak, Siti Aisyah nggak punya anak, tapi anaknya di akhirat banyak. Imam Nawawi nggak punya anak, anaknya di akhirat banyak. Jangan sampai Anda itu menjadi orang yang ngumpulin harta melimpah, nggak punya anak, meninggal dunia, nggak jadi pahala di akhirat. Maka yang tidak punya anak hari ini, tapi kaya raya, jangan sampai sia-siakan kekayaan Anda. Ayo tumpahkan untuk di akhirat nanti. Urusi anak-anak itu agar mereka menjadi anak-anak Anda nanti di akhirat. Sehingga waktu Anda ke alam barzah, Anda menemukan anak-anak itu mengirimkan pahala. Jangan sampai sudah nggak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak juga. Nah ini ada orang kaya raya bingung, nggak punya keturunan dan sebagainya. Urusi anaknya hamba Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda pahala semua itu. Ini aja adalah biar tidak ada kecewa setelah ini. Begitu pentingnya pondok pesantren, dan alhamdulillah di Pekanbaru ada untuk SMP, insya Allah ke depan juga SMA Putra masih. Putrinya insya Allah nanti di Bukit Kerikil. Kemudian untuk di Muarram Basung ini sudah ada untuk putra.
dan insya Allah akan berkembang di beberapa tempat. Dan juga kami himbau pada para pondok, para ajen, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, tolong dukung semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti ada satu ustadz dari kami yang memang dia kami tugaskan untuk keliling silaturahmi, isi majelisnya ibu-ibu dan sebagainya, mulai dari Pekanbaru sampai Dumai ke sini. Insyaallah sekelumit 5 menit saja. Ustaz Sulaiman ini adalah juga murid lama dan alhamdulillah insyaallah dia ada belajar ilmu cukup lama. Semoga bisa membantu untuk berdiskusi tentang ilmu nanti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Sumatera ini. Ini adalah dari Jawa. Cuma nanti akan tinggal di sini, tinggalnya Pekanbaru atau mungkin tinggalnya di Bukit Trikil nanti insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana